memakan kambing ini dalam syariat kita berpahala. Kaget dia, kok bisa Ustaz makan kambing dapat pahala? Saya bilang iya, ada 3 dalilnya, bukan 1. Hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Hadis sahih. Jadi Nabi SAW itu paling gemar setiap hari makan kambing. Jadi kalau kita makan sesuai dengan sunnah Nabi, maka dapat pahala otomatis. Dan belum pernah dinukil kepada kita Nabi gemar memakan daging lain, belum ada. Halal, ayam halal, sapi halal, unta halal, tapi kegemaran Nabi sendiri SAW, kiai dan guru kita, suri tauladan kita, utusan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, manusia itu adalah Nabi SAW. Maka semua yang beliau lakukan, makanannya, pakaiannya, pergaulannya, cara ngomongnya, cara jalannya, memang kita disuruh contohin. Maka beliau paling gemar dalam hadis Bukhari memakan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Nabi SAW sementara Nabi lagi memegang paha kambing sambil menarik dagingnya. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah memakan daging kambing, kemudian Nabi SAW memakan bekas Aisyah yang ada di tulangnya. Yang kedua, daging kambing itu salah kalau ada yang bilang mengatakan kambing itu hewannya orang Arab, makanannya orang Arab. Salah saudara, makanannya hewannya orang Islam. Kenapa alasannya? Dalil yang kedua, kambing itu kalau makan dapat pahala karena ada akikah dalam Islam. Akikah itu mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang Afrika. Kalau anaknya laki-laki, potong berapa kambing? Selesai. Boleh ganti hewan lain nggak? Nggak boleh. Nggak boleh akikah ganti ke sapi, nggak boleh ganti ke ayam, nggak boleh. Kalaupun dia mampu beli unta besar, tidak boleh akikah dengan unta, harus kambing. Dan itu siapapun yang syahadat tadi, mau dia orang bule, mau dia orang Melayu, mau dia orang Arab, mau dia orang Afrika, sama saja. Berarti semua muslim disuruh sembeli kambing kalau akikah. Anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Dan disunnahkan memakan sebagian dari daging itu. Nggak ada loh hewan seperti ini, nggak ada memang. Unta pernah Nabi SAW makan, tapi tidak ada motivasi dijadikan sebagai rangkaian hukum syar'i, nggak ada. Cuma kambing tuh di akikah. Yang ketiga, kita punya Idul Adha. Idul Adha, afdalnya menyembelih apa? Kambing sama domba. Walaupun mampu sapi, walaupun mampu unta, boleh sapi sama unta. Tetapi tetap lebih afdal kambing dan domba. Bahkan Nabi SAW menyembelih 65 ekor domba yang beliau sembelih sendiri 15 ekor dan disusul oleh Ali radhiyallahu anhu 50 ekornya. Dan beliau mengatakan dalam penutupan hadis Bukhari, pada saat selesai menyembelih, ambilkanlah bagian untukku untuk aku konsumsi. Lalu beliau makan daging tersebut. Ini bukan makanan orang Arab, bukan makanan Nabi SAW secara pribadi, tapi makanan orang Islam, gitu kan? Masalah kasus orang mengatakan bahwasanya makan kambing itu kolesterol, darah tinggi, mana surveinya? Coba tunjukin ke saya. Isu dan isu, nggak ada benarnya itu. Dari mana? Yang buat kolesterol dan darah tinggi itu bumbunya, bukan dagingnya. Kalau garamnya memang lebih, bumbunya memang terlalu kental, ya wajarlah. Tapi kalau tidak, insya Allah nggak apa. Di Saudi itu saya tahu ada orang sudah 80 tahun makan kambing nggak pernah ada apa-apa tuh. Nggak ada masalah buat mereka. Padahal kalau mau dikatakan kambing itu dagingnya panas, Saudi juga panas padang pasir. Panas sama panas malah tambah masalah mestinya gitu kan. Tapi enggak, biasa saja gitu kan. Kalau ada orang bilang, oh kalau saya makan kambing nggak enak baunya, itu karena dia tidak ngerti masaknya. Selalu kalau kita kambing ini relevan dengan apa? Di pinggir jalan piringnya kotor, berminyak. Selalu begitu kesannya. Padahal sebenarnya kan bisa dikemas dengan cara yang baik. Kan itu. Bisa dikemas dengan cara yang baik. Jadi hewan kambing ini selain mengembalahnya adalah amal yang disunnahkan ya, mengembala kambing, berternak kambing gitu kan. Karena kalau kita ternak kambing kemudian kita jual, berhubungan dengan tadi karena adanya Nabi SAW gemar makan kambing, sosialisasikan kepada kaum muslimin, kemudian kita juga bersiapkan untuk akikah, persiapan untuk Idul Adha, itu adalah perintah agama semuanya, nggak ada masalah, gitu kan? Ini diantara hewan yang dianjurkan untuk diternak.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar was sakina fi ahli al-ghanam. Kata Nabi SAW, kesombongan dan keangkuhan itu terdapat pada pengembala-pengembala yang biasanya meninggikan suaranya ketika mengembala hewan ternaknya. Itu biasanya pengembala-pengembala onta. Teriak-teriak dia. Tapi as-sakinah, kelembutan, ketenangan itu terdapat pada pengembala kambing. Orang kalau mengembala kambing gak teriak-teriak jemaah. Dan biasanya kalau mengembala kambing itu tidak naik kendaraan. Dia berjalan kaki. Tapi kalau pengembala onta biasanya naik kuda atau naik onta juga. Seperti itu kondisinya jemaah. Dan profesi mengembala kambing itu subhanallah, itu profesi para nabi. Jadi dari dulu anak-anak masih punya keinginan, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan anak. Anak itu kepingin memiliki tanah yang luasnya umpamanya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar padang rumput. Piara kambing, santri-santri itu dikasih tugas ngembala kambing. Nggak lulus kecuali sudah ngembala kambing. Sekarang kan nggak lulus kecuali ngabdi setahun kan? Dirubah sekarang. Setengah tahun ngabdi, setengah tahun ngembala kambing. Itu orang tuanya datang, Ustadz, anak saya pondokkan ini Ustadz. Bukan untuk ngembala kambingnya Ustadz, kata dia. Masya Allah. Sampaikan, Bu, ibu tahu Nabi Muhammad SAW ngembala kambing. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali ngembala kambing. Sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Faqala ashabuhu, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa anta, engkau juga Nabi alaihi salatu wasallam? Qala na'am, iya, aku juga ngembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Aku ngembala kambing itu dapat upah sedikit dari penduduk Makkah, ngembala kambing. Nabi Musa alaihissalam yang hidup 30 tahun kira-kira di istana Fir'aun, ketika Allah mau mengangkat dia menjadi nabi, 10 tahun ngembala kambing dulu. Maka apa nggak pantas pesantren punya padang rumput ngembala kambing. Jadi santri-santri yang suka kabur itu sudah taruh sana. Fadhol. Oh jemaah, ya ini hanya angan-angan ya. Tapi anak berusaha, anak ingin apa yang disampaikan Nabi SAW ini agar kita bisa mengambil faedah dari sana. Umar bin Khattab, antum bikin nggak ngembala kambing? Ngembala kambing Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai Mekah, Madinah nggak punya kerjaan, wala apa, sudah ngembala kambing. Padahal dia sudah berumur berapa ketika hijrah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pemarah, yang kasar, ngomong sama istrinya, Dek, aku mau mondok 1 bulan. Mana? Ya di kandang kambing sana. Latihan jam. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan faedah ngembala kambing. Beliau sebutkan banyak kali melatih kesabaran, melatih sikap rendah hati, kemudian keberanian, kepedulian, tanggung jawab. Banyak sekali karakter itu yang dibentuk dengan gembala kambing. Maka berusaha, anak-anak masih berharap ya. Mungkin manalah yang punya rezeki lebih dulu. Kalau ada orang-orang yang berduit mungkin, coba beli lahan antum. Antum beli lahan, kasih kambing, antum datang ke sini. Ke Ma'had As-Sunnah. Datang, Ustaz, anak sudah bikin Ustaz 3 hektar Ustaz. Fadhol. Anak didik Ustaz yang mau dikirim ke sana, kirim ke sana. Setelah 1 bulan dilihat anak ini. Pulang ke pesantren, Masya Allah, jadi penyabar. Antum kok kurus banget gitu kan. Kata dia. Dia terlatih insya Allah.